Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak langsung bertatap muka. Jadi kita bisa bertemu lewat jejaring sosial atau bisa melakukan perkuliahan secara daring menggunakan media online. Nah, kenapa hari ini kita melakukan perkuliahan tidak bertatap muka? Ya, di sini karena ini sudah merupakan keputusan dari Rektor Universitas Raharja. Jadi untuk pertemuan 7, 8, 9, 10 sudah ditetapkan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Gitu. Nah, karena untuk menghindari terjadinya penularan virus corona itu, karena sekarang itu kondisi di Indonesia itu atau di dunia itu sedang mewabah virus corona. Nah, salah satunya itu menjadi alasan karena udah ada keputusan dari pihak kampus gitu. Walaupun memang lebih enak memang langsung ketemu itu bertatap muka, tapi memang harus begini yang dilakukan, ya bagaimana lagi gitu ya. Ya berdoa aja kita, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keluarga kita juga sama diberikan kesehatan, kemudahan tidak terjangkit virus corona gitu. Nah, di sini untuk pertemuan 6 itu kita bahas berbarengan dengan pertemuan ke-7 karena pertemuan sebelumnya kita melakukan kuis gitu. Nah, baru sekarang pertemuan 6 itu dan 7 dibahas berbarengan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai argumen. Nah, di kali ini kita membahas pengertian argumen, inferensi induksi, inferensi deduksi. Nah, kemudian untuk pengertian argumen, argumen itu adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi. Saya ulang lagi nih, sekali lagi. Jadi argumen itu adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan gitu. Jadi argumen itu ada pernyataan, nah setelah pernyataan atau premis baru nanti ada kesimpulannya, baru disebutnya argumen gitu kan. Nah, di sini argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok. Nah, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi. Ini kalau jadi itu yang disebut dengan premis. Nah, kalau jadi kan konklusi. Kalau sebelum jadi premis atau hipotesa. Dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut dengan konklusi, kesimpulan. Gitu. Jadi premis, setelah premis baru ada kesimpulan, konklusi. Contohnya misalkan di sini A, semua bilangan genap habis dibagi 2. Itu premis gitu kan. Nah, kemudian 10 adalah bilangan genap. Nah, itu premis juga. Nah, kemudian disimpulkan, konklusi. Jadi 10 habis dibagi 2. Itu kira-kira itu argumen ya, contoh dari argumen. Nah, contohnya kedua, jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Nah, itu premis pertama. Ternyata malam hari turun hujan, premis kedua. Nah, jadi lapangan bola basah gitu. Karena ada premis 2 gitu kan. Sebelum jadi itu ada premis, nah baru terakhir di konklusi gitu. Nah, jadi suatu argumen itu disebut valid. Valid itu benar ya, jika untuk sembarangan pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa gitu. Jika semua hipotesa itu tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Jadi sebaliknya, jika semua hipotesa benar tapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan tidak valid atau invalid gitu ya. Nah, untuk menunjukkan apakah suatu argumen itu valid atau tidak, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Nah, sebagai contoh argumen di sini contoh argumen
Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Nah, Ani tidak ada di Bandung. Nah, itu kan yang dua-dua itu termasuknya premis kan. Nah, terus ada kesimpulannya, konklusinya. Jadi Ani ada di Tasikmalaya. Nah, bisa kita simbolkan misalkan premis pertama menggunakan P. Ani ada di Bandung. Nah, premis kedua Ki, Ani ada di Tasikmalaya. Maka argumen di atas mempunyai simbol P atau Ki gitu kan. Misalkan kalau P itu kan Ani ada di Bandung atau ada di Tasikmalaya. Nah, kemudian dinegasikan, ternyata Ani tidak ada di Bandung. Kalau P itu kan di Bandung. Nah, berarti kesimpulannya itu Ki, berarti Ani ada di Tasikmalaya gitu. Paham ya sebenarnya ya? Nah, jadi selanjutnya kita ubah argumen di atas itu menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut, yaitu dengan cara mengkonjungsikan premis-premis. Dikonjungsikan. Konjungsi. Masih ingat kan konjungsi? Di pertemuan ketiga ada kan konjungsi. Nah, saya ingatkan lagi ini. Kalau konjungsi itu simbolnya itu dibacanya dan. Jadi nilai kebenarannya P dan Q gitu adalah benar jika nilai kebenarannya P dan Q masing-masing benar. Jika dinyatakan lain, maka nilai kebenarannya salah gitu. Jadi kalau konjungsi itu kalau pernyataan P dan Q-nya benar, dua-duanya benar, nah baru hasilnya akan benar. Tapi kalau ada salah satu yang salah, hasilnya salah gitu ya. Hanya mengingatkan aja. Jadi kan itu konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi, nah itu ke bawah-bawah terus. Itu dasarnya harus paham. Gitu. Misalkan di sini korespondenkan P atau Q. P atau Q. Kalau atau itu berarti disjungsi ya. Disjungsi masih ingat disjungsi. Disjungsi itu di pertemuan ketiga disjungsi ya. Nah, kalau disjungsi, jadi untuk menentukan nilai kebenarannya itu digunakan kaidah salah satu benar pasti benar. Jadi kalau disjungsi kebalikan dari konjungsi kan. Kalau konjungsi mah dua-duanya benar baru benar. Tapi kalau disjungsi salah satu benar, kalau dua-duanya salah baru salah gitu. Jadi kalau pernyataan P benar, Q benar, pernyataan B benar, Q salah, benar hasilnya. Kalau P-nya salah, B-nya benar, tetap benar hasilnya. Kalau P salah, Q salah, berarti salah gitu kan. Untuk disjungsi ya, yang mengingatkan lagi biar gak lupa gitu ya. Nah, jadi di yang korespondenkan misalkan di sini P atau Q, nah dan negasi P hasilnya implikasi dari Q itu ya. Jadi hasilnya itu implikasi Q, simpulannya. Implikasi masih ingat implikasi? Implikasi masih ingat? Nah, implikasi itu pernyataan kondisional adalah pernyataan yang bentuk jika P maka Q gitu kan. Jadi nilai kebenarannya dibacanya adalah salah jika nilai kebenaran P adalah benar dan nilai kebenaran Q adalah salah. Jika dinyatakan lain maka bernilai benar. Itu di sini kalau tabelnya kan
Kalau P dan Q dua-duanya benar, hasilnya benar kalau implikasi. Misalkan yang P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya salah. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, benar hasilnya. Jika P-nya salah, Q-nya salah, hasilnya benar. Berarti yang salah itu bila pernyataan keduanya salah, baru dinyatakan salah kalau untuk implikasi ya. Udah dibahas pertemuan sebelumnya. Jadi hanya mengingatkan. Dan untuk pernyataan kondisional, dapat dibuat dengan tabel kebenaran. Nah, jika tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi masih ingat kan, kalau tautologi itu pernyataan harus benar semua. Jadi true. Itu true. Maka argumen itu disebut valid. Jika bukan, maka argumen tersebut tidak valid. Jadi tabel kebenaran itu untuk argumen di atas, kalau argumen ini di tabel kebenaran berarti harus memiliki implikasi true. Gitu. Nah, di sini kan tadi membahas P atau Q. Nah, kalau P atau Q berarti T ketemu T hasilnya true gitu kan. True ketemu false hasilnya true. Gitu kan, yang itu konjungsi. False ketemu true hasilnya true. False ketemu false hasilnya false. Itu kan yang ada di kolom kedua ya. Nah, kemudian yang dan gitu kan. Kalau dan itu berarti misalkan V dan Q hasilnya false gitu. Kemudian T apa ibaratnya, T ketemu F hasilnya false. False ketemu T hasilnya false. False ketemu false hasilnya false. Nah, kemudian dinegasikan, yang dannya itu dinegasikan kayaknya. Nah, maka implikasinya hasilnya true semua gitu, diimplikasikan. Nah, jadi ini penarikan kesimpulannya dari premis terhadap konklusi bisa benar, tetapi juga bisa salah karena premisnya masing-masing mungkin. Jadi impresi dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan atas kemungkinan saja dinamakan inferensi atau induksi. Nah, kalau di sini kan ibaratnya tabel kebenaran dihasilkan berupa tautologi. Jadi argumen di atas itu ya valid gitu, yang implikasi. Coba dilihat yang implikasi. Nah, berarti argumen di atas berarti valid. Nah, kemudian ada aturan penarikan kesimpulan atau inferensi induksi gitu ya. Jadi ada cara lain untuk pembuktian validitas argumen, yaitu dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan gitu. Jadi dengan aturan ini kita tidak saja menarik kesimpulan dari premisnya secara langsung, tapi juga mampu membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari langkah-langkah pembuktian yang relatif sederhana. Jadi konklusi lanjutan dari disimpulkan. Jadi konklusi lanjutan ini berdiri dari bagian-bagian masing-masing berupa konklusi yang ditarik lagi untuk membentuk konklusi berikutnya, dan demikian sehingga hasil akhir itu bisa diperoleh. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini kita bisa menggunakan modus ponen atau modus tolen, simplifikasi, konjungsi, atau hipotetikal silogis. Bisa juga dengan disjungtif silogis. Itu
konstruktif dilema ada. Jadi bisa dengan 7 cara gitu. Nah, contohnya di sini untuk inferensi induksi, semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Saya telah melihat banyak angsa, jadi semua angsa warna putih. Jadi pernyataan 1 dan 2 merupakan premis-premis, dan sepintas seperti argumen yang baik. Nah, karena premis memberi akibat yang logis terhadap konklusinya, meskipun baru berupa suatu kemungkinan. Ini baru kemungkinan gitu ya, belum pasti. Nah, kemudian ada penarikan kesimpulan inferensi atau argumen yang tepat tanpa berdasarkan kemungkinan. Nah, ini kalau tadi kan yang inferensi induksi berarti dia penarikan kesimpulan atau inferensi itu dari premis terhadap konklusi bisa benar tapi juga bisa salah. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, kalau yang inferensi induksi, jadi penarikan kesimpulannya argumennya tepat tanpa berdasarkan kemungkinan. Jadi contohnya semua manusia akan meninggal, itu kan nggak ada kemungkinan, pasti Romianti adalah seorang manusia gitu. Jadi Romianti akan meninggal. Jadi pernyataan 1 dan 2 merupakan premis-premis yang benar dan jelas bahwa konklusi itu juga benar karena tidak ada kemungkinan lain selain Romianti akan meninggal. Jadi kalau inferensi induksi, jadi penarikan kesimpulannya itu tepat tanpa berdasarkan kemungkinan gitu. Beda sama inferensi induksi. Jadi inferensi induksi masih kemungkinan jadi gitu ya. Untuk pertemuan ke-6 sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk pembelajarannya kita penjelasannya lewat YouTube ya, nanti di-share di Edmodo. Nah, untuk tugas absen kita lakukan di Edmodo ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.